Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai, bantu tekan tombol like terlebih dahulu, Tuan-tuan. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2602 mundur. Jadi, hari ini, ketika mereka melihat kuncup bunga berangsur-angsur mekar di hadapan mereka, mereka segera berbalik. Adapun Li Fugui, bangsawan Seng Yang dan bangsawan Qiandong berpikir dalam hati, karena mereka sudah memberikan instruksi, mereka pikir Li Fugui tidak akan mengambil risiko menatap langsung ke mata penguasa kota Wanhua. Bukan? Tetapi hasilnya mengejutkan mereka. Li Fugui tidak hanya berhadapan dengan penguasa kota Wanhua, tetapi yang paling penting adalah dia masih mempunyai waktu luang untuk ngobrol omong kosong dengan wanita tak berperasaan di depannya. Apa gunanya memberi hormat dan berjabat tangan? Bukankah ini sama saja mencari kematian? Tetapi pikiran ini muncul dalam waktu kurang dari sepertiga detik, dan Tuan Seng yang adalah orang pertama yang menyadari bahwa situasinya mungkin berbeda dari apa yang dipikirkannya. Orang ini Li Fugui. Karena dia bisa bicara omong kosong dengan penguasa kota Wanhua, itu berarti orang ini belum ditangkap oleh penguasa kota Wanhua. Setelah menyadari hal ini, Lord Seng Yang memunggungi Li Fugui dan berteriak, "Lord Li, kau harus mendengarkan nasihatku dan jangan tertipu olehnya. Wanita ini kejam dan akan memakanmu tanpa menyisakan tulang. Jika kau mendekatinya, berhati-hatilah karena dia akan menyedot semua vitalitas dari tubuhmu." Li Fugui tersenyum dan berkata dengan ringan, "Lihatlah apa yang kau katakan. Wanita cantik di depan kita ini sangat cantik. Tapi kenapa dia seperti pompa air di mulutmu? Lagi pula, aku tidak melihat perlengkapan khusus apapun di pantatnya kecuali kelopak bunga." Tuan Seng yang terdiam beberapa saat, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. "Hei, Tuan Li, ini sudah selarut ini, dan Anda masih punya tenaga untuk menunggu bersama saya di mobil." Li Fugui menatap penguasa kota Wanhua di depannya, dan berkata kepada Seng Yang Jun dan yang lainnya sambil tersenyum, "Baiklah, baiklah, jangan khawatir tentang keselamatanku. Ayo kita lakukan ini, sekarang bawa Sekte Buddha bermata dua dan anak buahnya kembali ke aula di kaki gunung. Aku akan belajar dengan baik dan bertukar pikiran secara mendalam dengan penguasa kota Wanhua di sini." Tuan Seng yang terdiam. Dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun lagi. Mari kita lihat Li Fugui lagi. Ada senyum tipis di wajahnya. Dia masih menatap penguasa kota Wanhua di depannya dengan tatapan sembrono. Penguasa istana Qiandong berkata kepada penguasa Seng Yang saat ini, "Saudara Seng Yang, mengapa kita tidak turun gunung ke aula utama terlebih dahulu? Jika kita ditangkap oleh penguasa kota Wanhua nanti, kita akan menjadi senjata di tangannya. Kau harus tahu betapa kuatnya Master Lembah Li. Jika kita dimanipulasi oleh wanita ini dan bertarung melawan Master Lembah Li, aku khawatir kita berdua akan musnah." Tuan Seng yang agak khawatir tentang Li Fugui, dan dengan cepat berkata, "Tetapi Tuan Li masih di sini." Setelah mendengar percakapan antara kedua peri iblis itu, Li Fugui berkata dengan tidak sabar, "Bisakah kalian berdua berhenti merengek? Aku akan membiarkan kalian pergi, dan kalian bisa pergi sekarang. Jika ada yang terus merengek di sini, aku tidak akan membiarkannya pergi." Harus mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Tuan Seng Yang dan Tuan Qiandong tidak punya pilihan lain selain memimpin para pengikut Sekte Buddha bermata dua menuruni gunung dengan cepat dan menuju aula utama di kaki gunung. Tidak lama, ketika mereka tiba di pintu masuk aula, Hua Duo bergegas keluar begitu mereka mendarat, dan tidak sabar untuk bertanya kepada Lord Seng Yang dan Lord Qiandong, "2000 tuanku, mengapa Fugui belum turun?"
Lord Seng Yang tersenyum pahit dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Tuan Lembah Li sekarang bersaing dengan Lord Kota Wanhua. Begitu dia selesai bicara, pemimpin Sekte Elang Langit dan Taois Suan Hitam di aula juga bergegas keluar. Tianying terkejut dan bertanya, bukankah kau pergi mencari Sekte Buddha bermata dua? Mengapa kau bertemu dengan penguasa kota Wanhua lagi sekarang? Penguasa istana Qiandong merentangkan tangannya dan mendesah. Awalnya kami bermaksud mencari Sekte Buddha bermata dua. Namun, setelah kami menaklukkan Sekte Buddha bermata dua, kami tidak menyangka penguasa kota Wanhua akan tiba-tiba muncul. Pemimpin Sekte Elang Langit mengangkat kepalanya dan melihat ke sepanjang lereng Bukit Timur yang sebelumnya dijaga oleh Sekte Buddha bermata dua. Dia melihat lereng bukit yang jaraknya 1000 meter dikelilingi cahaya merah yang samar-samar. Setelah melihat adegan ini, pemimpin Sekte Elang Langit menghirup udara dingin. Kemudian dia berbisik kepada orang-orang di sampingnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ngomong-ngomong, Saudara Qiandong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah menaklukkan Sekte Buddha bermata dua. Apakah prosesnya sulit? Lord Seng Yang melirik Lord Qiandong dan tertawa di depan semua orang. Apa maksudmu kita menaklukkannya? Tepatnya, Lord Li lah yang menaklukkan Sekte Buddha bermata dua sendirian. Mungkin kamu tidak percaya padaku, tapi kupikir orang dari Sekte Buddha bermata dua itu sangat kuat. Tapi setelah bertarung dengan Master Lembah Li, dia dengan mudah dikalahkan olehnya dalam waktu kurang dari 100 ronde. Setelah berkata demikian, Tuan Seng yang menarik tali api berlian di tangannya. Setelah menyeret Sekte Buddha bermata dua di depan yang lain, Taois Heisuan bertanya dengan kaget, tunggu, pil iblis Sekte Buddha bermata dua ditelan oleh Guru Lembah Li. Lord Seng yang berkata, ini wajar saja, Sekte Buddha bermata dua menolak untuk bertobat. Lord Li Gu memberinya kesempatan untuk menyerah, tetapi dia masih berencana untuk melakukan tipu daya. Tidak ada cara lain. Master Lembah Li baru saja mengambil tindakan dan langsung mengeluarkan pil iblis dari tubuh Sekte Buddha bermata dua. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah pemimpin Sekte Elang Langit akhirnya sedikit rileks. Dia bergumam dengan suara rendah, karena Master Lembah Li telah mengambil pil iblis dari Sekte Buddha bermata dua. Saya pikir pertempuran berikutnya melawan penguasa kota Wanhua seharusnya memiliki peluang besar untuk menang. Hua Duo dan Saudari Ming benar-benar bingung. Ekspresi terkejut pemimpin Sekte Elang Langit tadi membuat kedua gadis itu gugup. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Hua Duo menatap pemimpin Sekte Elang Langit dan bertanya, pemimpin Sekte Elang Langit, apakah kekuatan penguasa kota Wanhua lebih kuat? Sebelum pemimpin Sekte Elang Langit sempat menjelaskan, Tuan Seng yang berkata, kekuatan Tuan kota Wanhua tidak jauh berbeda dengan kita. Bahkan, jika kita bertarung sendirian, Tuan kota Wanhua mungkin tidak akan mampu mengalahkan kita. Tetapi ada satu hal yang tidak kau ketahui, yaitu, wanita ini adalah yang terendah di antara 72 peri iblis kita. Sebagian besar bawahannya adalah peri bunga dari berbagai jenis, dan masing-masing dari mereka sangat cantik dan sangat memukau. Selain itu, kemanapun mereka pergi, mereka memancarkan aroma musim semi, yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi. Saudari Ming mengerutkan kening dan berkata kepada Tuan Seng Yang Qian Sui, bukankah kamu pernah menggunakan metode ini sebelumnya? Lord Seng Yang menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya, dan berkata dengan ekspresi malu, meskipun aku pernah menggunakannya sebelumnya, keindahan yang aku temukan berbeda dari yang ada di bawah komando Lord Kota Wanhua.
Kedua, para iblis bunga di bawah penguasa kota Wanhua juga sedang berlatih metode tentang cara menyerap esensi tubuh manusia. Jika Tuan Li termakan tipu daya mereka, dia akan menjadi anjing penjilat dan menuruti perintah mereka, atau dia akan terhisap ke dalam mayat kering. Kali ini, tergantung pada apakah Tuan Li dapat bertahan menghadapi bencana. Jika dia mampu, dia pasti dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jika tidak, maka dia hanya dapat menyerahkannya pada takdir. Setelah mendengar ini, butiran keringat muncul di dahi Hua Duo. Orang lain tidak mengerti Li Fugui, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Karena telah mengikuti Li Fugui dalam waktu yang lama, dia tahu betul betapa rendahnya kekebalan Li Fugui terhadap wanita cantik. Melihat kembali perjalanan ini, di antara semua wanita cantik yang muncul di sekitar Li Fugui, berapa banyak yang belum pernah berhubungan seks dengannya sejauh ini? Setelah menyadari hal ini, Hua Duo berbalik tergesa-gesa dan tanpa berkata apa-apa, bersiap mengalirkan energi dalam tubuhnya untuk terbang menuju sisi timur lereng bukit. Lihat situasi ini, pemimpin elang langit mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Hua Duo, dan bertanya dengan cepat, "Nona Duo, apa yang akan Anda lakukan?" Hua Duo berhenti dan berkata dengan cemas, "Kamu mungkin tidak mengerti karakter Fugui. Dia mungkin bisa mengendalikan dirinya dalam hal lain, tetapi saat menghadapi wanita cantik, dia pasti akan jatuh. Cepatlah dan biarkan aku pergi. Aku akan segera memeriksanya. Selama aku di sisinya, dia tidak akan berani berbuat salah." Setelah mendengar apa yang dikatakan Hua Duo, pemimpin sekte elang langit berkata dengan serius, "Nona Duo, sebaiknya Anda menunggu di sini dengan patuh. Jika Anda maju sekarang, Anda tidak hanya tidak akan dapat membantu Master Lembah Li, Anda bahkan mungkin mengalihkan perhatiannya dan membunuhnya." Penguasa istana Qiandong di sampingnya juga buru-buru membujuk, "Ya, Nona Duo, kita semua telah menyaksikan kekuatan Master Lembah Li. Karena dia mampu mengalahkan sekte Buddha bermata dua, saya pikir tidak akan sulit untuk mengalahkan penguasa kota Wanhua. Lagi pula, kau tidak tahu apapun tentang situasi di gunung sekarang. Jika kau tiba-tiba naik ke sana, belum lagi serangan penguasa kota Wanhua, salah satu dari 12 goblin dan 365 roh jahatnya dapat menangkapmu." Kata-katanya belum selesai, Hua Duo mengambil kesempatan untuk melepaskan tangannya dari tangan pemimpin elang langit, lalu berkata dengan keras, "Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku." Melihat bunga-bunga itu hendak pergi, tanpa diduga, pada saat ini, Saudari Ming tiba-tiba berbicara dan berkata kepada Hua Duo dengan suara nyaring, "Hua Duo, berhenti di situ." Perkataan beberapa peri iblis tidak berguna, tetapi Suster Ming tiba-tiba memberi perintah, memaksa Hua Duo untuk berdiri diam. Dia berbalik, mengepalkan tangannya, air mata mengalir di matanya, dan berkata kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, apakah kamu mendengarnya?" Penguasa kota Wanhua berbeda dari peri iblis lainnya. "Fugui, kamu tahu detailnya. Jika kita tidak segera menghentikannya, jika dia benar-benar ditangkap oleh penguasa kota Wanhua, maka kita akan hancur." Suster Ming tentu saja mengetahui hal ini juga. Namun, dia lebih bersedia percaya pada karakter Li Fugui. Kanan, memang banyak wanita cantik di sekitar Li Fugui. Akan tetapi, Li Fugui baru berhasil memikat hati para wanita cantik ini setelah mereka telah menjalin hubungan mendalam satu sama lain. Pikirkan ini, Saudari Ming melangkah maju dan untuk mencegah Hua Duo melakukan sesuatu yang tidak masuk akal karena dorongan hati, ia terlebih dahulu memegang tangan Hua Duo, lalu berbisik, "Duo,
kita harus percaya pada Fugui. Aku rasa Fugui tahu betul apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Hua Duo membalas dengan nada yang tampak tidak senang. Saudari Ming, sudah berapa lama kamu mengikuti Fugui? Tetapi sudah berapa lama aku mengikuti Fugui? Mungkinkah kamu lebih mengenal Fugui daripada aku? Meskipun Hua Duo telah bersama Li Fugui lebih lama dari saudari Ming. Namun dia masih terlalu muda, ia tidak bisa tenang. Sebaliknya, Suster Ming memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih kaya daripada Hua Duo. Kedua, mereka yang terlibat dalam masalah tersebut seringkali kebingungan, sedangkan mereka yang tidak terlibat dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Hua Duo selalu ada dalam permainan sebelumnya. Namun sebelum ini, dia pada dasarnya memperhatikan setiap gerakan Li Fugui sebagai pengamat. Duo, masuklah bersamaku dulu. Meskipun Hua Duo enggan, dia tetap diseret ke kamar oleh Suster Ming. Setelah memasuki ruangan, saudari Ming terlebih dahulu menarik Hua Duo agar duduk di kursi di sebelahnya. Kemudian, di hadapan Hua Duo, dia menganalisis dengan serius dan berkata, Duo, aku tahu kamu menaruh dendam terhadap Fugui karena memiliki begitu banyak wanita di dekatnya. Tapi di mataku, Fugui bukanlah tipe orang mesum seperti yang kamu pikirkan. Jangan bicara tentang hal lain, kau seharusnya ingat apa yang dilakukan Lord Seng yang hari ini, kan? 20 wanita cantik. Jika Fugui benar-benar orang seperti yang kau kira, bagaimana mungkin dia membawa kita ke tempat kejadian? Terus terang saja, kalau Fugui benar-benar tipe orang mesum seperti yang kamu kira, dia bisa saja mengobrol panjang lebar dengan 20 wanita cantik ini di malam hari lalu menceritakannya pada kita, kan? Setelah mengatakan itu, Suster Ming terdiam beberapa detik. Ketika dia melihat ekspresi Hua Duo berangsur-angsur tenang, dia melanjutkan, juga, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kamu telah mengikuti Fugui untuk waktu yang lama, tetapi ketika kamu pertama kali datang ke Fugui, apakah Fugui memiliki kesempatan untuk menjatuhkanmu secara langsung? Saya pikir seharusnya ada banyak sekali kesempatan seperti ini, bukan? Namun selama kurun waktu tersebut, selain mengambil keuntungan dari Anda, apakah dia pernah melakukan hal yang merugikan Anda secara berarti? Sejauh yang aku tahu, dia tidak pernah benar-benar punya hubungan denganmu, kan? Dia hanya membawamu pergi saat kamu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan mengungkapkan perasaanmu padanya, kan? Setelah mendengar ini, Hua Duo menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata kepada Suster Ming, tetapi Suster Ming, ras iblis berbeda dengan kita manusia. Saudari Ming berkata dengan tenang, apa bedanya? Kita manusia hanya punya satu kehidupan, dan mereka, para iblis, juga hanya punya satu kehidupan. Kita manusia punya emosi. Tetapi bukankah para iblis punya emosi? Baiklah, kurasa kita harus membiarkan Fugui menangani masalah ini sendiri. Selama kita tidak menimbulkan masalah lagi, kita akan membantunya. Pemimpin Sekte Elang Langit dan lainnya yang mendengar perkataan Suster Ming di luar pintu masuk satu demi satu. Penguasa Istana Qiandong tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah Direktur Biro ke-6, jadi dia masih memiliki gambaran tentang situasi secara keseluruhan. Nona Duo, kami baru saja menyaksikan seluruh proses pertempuran Master Lembah Li melawan Sekte Buddha Bermata Dua. Bahkan Sekte Buddha Bermata Dua pun tidak sebanding dengan Master Lembah Li, apalagi seorang wanita Bao. Jadi, jangan khawatir, Guru Li akan baik-baik saja. Lord Seng Yang juga berusaha sekuat tenaga untuk menghibur Hua Duo dan berkata, Nona Duo,
Master Lembah Li selalu mengingatkan kita untuk menjaga keselamatan Anda sebelum dia keluar. Sekarang dia sedang bertarung melawan dua Lord Kota Wanhua. Jika Anda tiba-tiba muncul di sampingnya dan mengalihkan perhatiannya, sangat mungkin Master Lembah Li akan mati. Pada saat ini, mata Tuan Seng Yang tiba-tiba berubah. Lalu dia berkata kepada Hua Duo sambil tersenyum, "Jangan khawatir untuk saat ini. Lihat, aku datang ke sini kali ini dan membawakanmu sesuatu yang baik. Ngomong-ngomong, panda ini tampaknya menjadi harta nasional bagi kalian manusia, kan?" Berbicara tentang Dewa Seng yang menarik Sekte Buddha bermata dua ke depannya, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh kepala Sekte Buddha bermata dua, bersambung.